Melihat pepaya gantung di kantor juga tidak bagus untuk kesehatan mata dan juga hatimu. Sindiran keras untuk Sander. Skakmat. Sander mendelik ketika mendengar sindiran dari istrinya. Sayang, aku minta maaf ya, ucap Sander kepada istrinya. Memohon dan merendahlah agar istri cantikmu itu tidak marah lagi. Batin Sander. Sudah dimaafkan, jawab JJ, masih terdengar ketus. Yes. Batin Sander jingkrak-jingkrak. Terima kasih sayang, ucap Sander, tersenyum senang. Tapi, hukumanmu masih berlaku. Dan mulai malam ini kau tidur sendiri. Jedar. Seperti tersambar petir di malam hari. Senyuman Sander langsung luntur seketika dan tubuhnya langsung lemas, lesu, dan lunglai. Sayang, kau tidak bercanda, kan? Tanya Sander, lemas. Tentu saja aku serius, ketus JJ sambil menatap suaminya dengan sengit. Tapi, sayang BLAM. JJ langsung menutup pintu kamar 4J, tanpa memperdulikan ocehan suaminya. Sedangkan Sander memejamkan matanya sambil menghembuskan nafasnya kasar. Sial. Gara-gara pepaya busuk malah jadi begini. Runtuk Sander dalam hati. Pedangku terancam karatan. Sayang, please jangan seperti ini. Sayang. Sander terus mengetuk pintu kamar 4J. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi, ho. Devan bersandar di dinding yang tidak jauh dari sana dengan gaya yang cool sambil bernyanyi dan menatap ayah mertuanya dengan tatapan mengejek. Entah sejak kapan menantunya itu ada di sana. Tapi, yang jelas sepertinya Devan mendengarkan percakapannya dengan JJ. Sering. Sander melirik tajam menantunya, bahkan lirikan itu setajam silet. Bukannya takut, Devan malah terus mengolok ayah mertuanya. Mau Miss Lux, Dad? Kemarin Oma membelikanku 5 botol. Ucap Devan, mengejek ayah mertuanya. Enyah kau dari sini. Sentak Sander kepada menantunya. Ayolah Dad, sesama senam 5 jari tidak boleh seperti itu. Devan menaik turunkan alisnya, sambil menahan tawanya. Puff, ya Tuhan aku ingin tertawa. Batin Devan. Cih. Sander hanya berdecih kesal sambil menatap menantunya dengan tajam. Hahaha. Tawa Devan akhirnya pecah ketika melihat wajah ayah mertuanya semakin kesal. Akhirnya sekarang aku tidak berpuasa sendirian, hahaha. Ucap Devan sambil tertawa. Kabur. Devan langsung melarikan diri ketika Sander bersiap untuk menghajarnya. Awas saja kau, menantu Luknut, umpat Sander. Sial. Umpat Sander lagi, kemudian memasuki kamarnya yang bersebelahan dengan kamar 4J. Bukankah dari kamar ini bisa masuk ke kamar 4J? Kenapa aku mendadak bodoh begini? Batin Sander, kemudian ia menuju pintu kamar yang menghubungkan ke kamar 4J. Sial, dikunci. Arg. Jenita, kenapa kau menghukumku seperti ini? Ini semua karena pepaya busuk. Lagi-lagi Sander menyalahkan pepaya busuk. Sander melangkah gontai menuju tempat tidurnya, lalu ia merebahkan dirinya dengan kasar. Sedangkan di kamar 4J, JJ sudah terlelap dalam tidurnya, tanpa memikirkan suaminya yang tengah gelisah di markas tempur 1. Kau itu kenapa, sayang? Tanya Raya penuh keheranan, ketika melihat suaminya memasuki kamar sambil tertawa terbahak. Apa kau tahu sayang? Jika Dedi tengah dihukum oleh Mami, karena Dedi ketahuan melihat pepaya gantung. Ucap Devan, masih tertawa. Pepaya gantung? Maksudmu uget-uget gatel? Tanya Raya.
Iya, jawab Devan. Hahaha, akhirnya aku tidak sendirian berpuasa. Devan tergelak, tapi Raya malah menatapnya tajam. Hei, jangan menatapku seperti itu. Sontak Devan langsung menghentikan tawanya ketika ia ditatap tajam oleh Raya. Jangan-jangan kau yang mengajari Dedi? Raya semakin menyipitkan matanya, menatap suaminya itu penuh selidik. Aku. Devan menunjuk dirinya sendiri, lalu Raya mengangguk pelan. Tentu saja kau. Siapa lagi yang suka jelalatan melihat pepaya gantung? Ketus Raya, seolah mengingatkan kesalahan Devan yang dulu-dulu. Itu dulu sayang. Ayolah, kau masih mengingat kesalahanku yang sudah berlalu? Tanya Devan, tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh istrinya. Jangan kira sudah berlalu, aku bisa melupakannya dengan mudah, balas Raya kesal. Itu artinya kau tidak percaya denganku? Aku percaya, jawab Raya. Lalu kenapa kau masih mengingatnya? Balas Devan tak kalah kesal. Perdebatan pun akhirnya tak terelakkan, dan sudah pasti pemenangnya adalah Raya. Puasamu ditambah 10 hari lagi. What? Pekik Devan. Salah siapa kau mengajakku berdebat? Kesal Raya. Ya, wanita memang selalu benar. Batin Devan mengalah lebih baik daripada puasanya diperpanjang lagi. Sander mengusap wajahnya dengan kasar. Sayang, kau serius dengan semua ini? Tanya Sander entah sudah keberapa kali. Jawab JJ hanya berdehem. Tapi, bagaimana bisa aku bekerja jika aku juga harus mengawasi Sean dan Ansel? Tanya Sander, frustasi. Pasalnya Sean dan Ansel adalah balita yang super aktif. Bukan hanya itu saja, Sean dan Ansel juga suka mengacau pekerjaan orang lain. Sifat keduanya itu berbanding terbalik dengan Nathan dan Aiden. Sander rasanya ingin menjerit saja dan ingin mengibarkan bendera warna putih bertanda jika ia ingin menyerah sebelum berperang. Tapi sayangnya ia tidak bisa melakukan hal itu. JJ memberikan tas lumayan besar yang berisi kebutuhan kedua putranya. Ini di dalam sudah aku siapkan semua. Jam 10 pagi Sean dan Ansel minum susu. Lalu jam 11 mereka harus tidur siang. Setelah mereka bangun tidur, beri mereka camilan yang sudah aku siapkan di dalam tas. Dan jangan lupa ganti popok mereka setelah bangun tidur. Sebelum itu basuh dulu bokongnya dengan air hangat atau tisu basah agar kulitnya tidak iritasi. Jam 3 mereka minum susu lagi. Ya jangan lupa ajak mereka bermain. Jelas JJ panjang lebar. Sander hanya melongo dan sampai tidak berkedip ketika mendengar jadwal kedua putranya itu. Sudah paham? Tanya JJ. Sander menggeleng lalu mengangguk. Bagus, ucap JJ, lalu memasangkan tas itu ke tubuh suaminya yang terlihat menegang. Sean dan Ansel hari ini ikut Dedi ke kantor. Ingat tidak boleh nakal. Pesan JJ kepada kedua putranya yang sudah ada di dalam stroller gandeng. Di. Sean bertepuk tangan sambil tertawa, begitu pula dengan Ansel. Gemas banget sih mami sama kalian. JJ menundukkan badannya lalu mencium gemas kedua putranya itu. Sayang, apa tidak ada pilihan lain? Sander masih berharap jika istrinya itu berubah pikiran. Tidak, jawab JJ dengan tegas. Tapi, tenang saja, mereka tidak akan merepotkan Dedi. JJ memotong perkataan suaminya dengan cepat. Iya, tapi kan Dedi bekerja sambil melihat pepaya gantung saja bisa. Masa iya, cuma bekerja sambil jagain anak sendiri tidak bisa? Ngek. Sander kalah telak lagi dengan perkataan istrinya. Dirinya kini hanya bisa pasrah dan ikhlas menjalani hukumannya. Nasib.
Hari ini adalah hari bersejarah bagi seluruh karyawan yang bekerja di Holy Throne Group. Di mana sang bos arogan dan dingin itu, kini terlihat sangat manis dan menggemaskan dengan mendorong stroller gandeng yang berisikan 2 balita tampan dan sangat menggemaskan. Ah, jangan lupakan tas besar yang menggantung di pundak tegapnya. Walau begitu pesona Sander tidak menurun, justru sebaliknya pesona pria itu meningkat 10%. Sander melangkah tegap dan tatapan tajamnya menatap lurus ke depan, tapi sesekali ia mengecek kedua putranya. Ia terus berjalan menuju lift sambil mendorong stroller dengan satu tangannya dan tangan yang lain ia masukkan ke dalam kantong celananya. Hah, dia terlihat sangat keren sekali. Banyak karyawan wanita ingin menjerit histeris ketika melihat penampakan big boss-nya itu. Hot Daddy. Yah, semua karyawannya menjuluki Sander dengan sebutan Hot Daddy. Selamat pagi, bos, sapa seluruh karyawan yang berpasan dengannya. Sander hanya membalas dengan anggukan kepala dan tatapannya tetap lurus ke depan. Sangat datar sekali wajah big boss itu. Sudah seperti papan triplek. Sifatnya berbanding terbalik ketika ia di rumah, si pria bucin yang selalu tersenyum dan tertawa kepada istrinya dan selalu menurut kepada istrinya. Jangan lupakan juga jika dia adalah Suti, suami takut istri. Memang benar bukan? Jika Sander takut dengan istrinya. Sander menggelar karpet tebal yang ada di ruangan tersebut. Oke, boy. Sekarang kalian bermain di atas karpet yang tebal ini ya. Bermainlah dengan tenang dan jangan berkelahi, oke? Sander menurunkan Ansel dan juga Sean ke atas karpet tebal dan tak lupa ia juga memberikan beberapa mainan untuk kedua putranya. Beruntung jadwalnya tidak padat dan juga tidak ada meeting sampai beberapa hari ke depan, jadi ia hanya mengecek laporan dan memberikan tanda tangan jika diperlukan. Sander mulai mengerjakan pekerjaannya, sesekali ia melihat kedua putranya yang tengah tengkurap sambil berceloteh. Sander tersenyum menatap putranya yang juga tengah menatapnya. Merasa kedua putranya anteng, Sander kembali fokus dengan kertas-kertas yang ada di tangannya. Didi, Hua. Ansel menangis ketika rambut tipisnya ditarik oleh Sean. Sean tidak boleh nakal. Sander menghampiri keduanya lalu melepaskan tangan Sean yang masih menarik rambut Ansel. Hua. Sean ikut menangis ketika melihat wajah Sander yang terlihat marah kepadanya. Oh ya ampun. Keluh Sander sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tangisan Sean dan Ansel seperti paduan suara yang menggema di ruangan itu. Sander memangku kedua putranya dan menenangkannya agar diam, namun usahanya sia-sia. Bagaimana ini? Sudah diam ya Dedi, pusing jika mendengar kalian menangis. Sander menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hua. Sean dan Ansel semakin kencang menangisnya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Keluh Sander lagi. Susu, oh kalian ingin susu? Kalian haus? Tanya Sander, dan diangguki Ansel dan juga Sean. Pantas saja, sudah jam 10 rupanya. Batin Sander, ketika ia melirik jam tangan mahalnya. Kemudian Sander beranjak dan membuatkan susu untuk kedua putranya. Nah, susu cap botol kalian datang. Sander memberikan 2 botol susu untuk Ansel dan Sean. Uwek. Sean melepeh susu yang sudah masuk ke dalam mulutnya, begitu pula dengan Ansel. Lah, kalian kenapa? Susunya tidak enak? Tanya Sander dengan heran, sambil mengusap bibir kedua anaknya dengan tisu. Hua. Ansel dan Sean menangis lagi. Astaga. Keluh Sander. Oke. Dedi buatkan yang baru. Memangnya susu buatanku tidak enak ya?
batin Sander, lalu ia menyedot susu dari botol Sean. Hoek. Hambar. Pekik Sander sambil menjulurkan lidahnya. Perasaan tadi sudah pas takarannya. Apa airnya yang kebanyakan? Batin Sander lagi, lalu membuatkan susu yang baru untuk anaknya dengan takaran dan air yang pas tentunya. Nah, anak pintar minum susu yang banyak biar cepat besar ya. Ucap Sander ketika melihat kedua putranya menyedot susu dengan sangat rakus. Sander meremat rambutnya frustasi ketika melihat kedua anaknya tidak bisa diam. Bagaimana tidak? Setelah menghabiskan susunya, kedua balita itu merangkak ke sana kemari tanpa lelah. Bukan hanya itu saja, Ansel dan Sean juga mengacaukan ruang kerjanya. Menghampurkan berkas-berkas yang bernilai ratusan juta. Hal itu dimulai ketika Sean dan Ansel diletakkan di atas meja kerjanya, karena Sander pikir jika di atas meja, kedua putranya itu akan diam, tapi kenyataannya dia salah. "Tuan, Anda memanggil saya?" tanya manajer keuangan, yang baru memasuki ruangan Big Boss-nya. "Apakah ada angin puting beliung di sini?" Batin manajer tersebut, ketika melihat ruangan itu nampak kacau, banyak berkas yang berserakan di lantai, dan bukan itu saja, penampilan bosnya juga nampak kacau dan kusut. "Ya, bereskan semua berkas-berkas yang berserakan itu, susun seperti sedia kala. Awas jika kau salah," ucap Sander dengan nada tegas dan penuh ancaman, sambil menatap manajer keuangan itu dengan tajam. "Glek. Baik bos." Manajer itu sampai susah menelan salivanya. Bosnya sangat mengerikan sekali saat ini. Bukankah setiap hari memang selalu mengerikan? Manajer itu mulai memungut satu persatu berkas yang berserak lantai. "Ya Tuhan, lebih baik aku menghitung bulu tupai, daripada harus membereskan berkas-berkas ini. Aduh, mulai dari mana ini?" Batin manajer itu gemetar ketakutan, karena aura di sekitarnya sangat mencekam. "Sean, Ansel," seru Sander, ketika kedua putranya itu tidak mau diam sama sekali. "Belum 1 hari sudah seperti ini. Apalagi nanti 1 minggu. Ya Tuhan. Rasanya aku ingin menyerah," batin Sander berteriak. Sander memasuki rumah sambil mendorong stroller gandeng dengan langkah gontai, sedangkan Sean dan Ansel tertidur di dalam stroller tersebut. "Cih, yang hari ini jadi babysitter," ledek Devan dengan jahilnya. Sander menghentikan langkahnya sesaat dan menatap menantunya itu dengan sengit. Sedangkan Devan langsung kabur sambil tergelak, ketika melihat tatapan mengerikan dari ayah mertuanya. Oma Irene menuruni tangga dan menyambut kepulangan putra dan kedua cucunya. "Bagaimana hari ini, lancar?" tanya Oma Irene, sambil menatap kedua cucunya yang tertidur pulas di dalam stroller. Kemudian Oma Irene memanggil 2 pelayan untuk memindahkan Sean dan Ansel ke dalam kamar. "Lancar, Mom," jawab Sander menampilkan senyumnya. "Masa? Tapi, raut wajahmu mengatakan sebaliknya," ledek Oma Irene, membuat Sander mendengus kesal. "Lain kali lihat lagi pepaya busuk ya," ledek Oma Irene lagi. "Ceka." Sander hanya berdecak kesal, kemudian meninggalkan ibunya yang terus meledeknya menuju markas tempur 1. "Hahaha. Oma Irene tergelak di sana." Ceklek. Sander membuka pintu perlahan, lalu ia mengendarkan pandangannya di setiap sudut kamar tersebut. "Sepi, di mana istrinya?" tanya Sander dalam hati. Sander membuang nafasnya kasar. Lalu ia melepas pakaian yang melekat di tubuhnya hingga menyisakan celana panjangnya yang menutupi si pedang pamungkas yang sudah hibernasi beberapa hari. Kemudian Sander meletakkan pakaiannya ke dalam keranjang baju kotor yang terletak di sudut kiri kamar tersebut.
Klek. Suara pintu kamar mandi terbuka, sontak saja Sander langsung membalikan badannya. Matanya membola ketika melihat penampilan istrinya yang sangat menggoda imannya. JJ hanya mengenakan jubah mandi berwarna navy dengan kondisi jubah itu sedikit terbuka di sisi kanannya hingga memperlihatkan bahu mulus JJ yang melambai-lambai ingin dikecup. Sander melihat JJ sampai tak berkedip, bahkan jangkung Sander sampai naik turun karena menelan air liurnya. Begitu pula dengan si kepala botak di bawah sana sudah bangun dan menganggukkan kepalanya berulang kali. Sial. Apa istrinya sengaja menggodanya? Sedangkan JJ sendiri menatap suaminya dengan tatapan yang sama. Ia terhipnotis dengan tubuh six-pack suaminya itu, yang terlihat sangat sempurna dan juga gagah perkasa ketika bermain di atasnya. Ya, ampun kenapa jadi mesum begini? Batin JJ bergumam. Lama mata mereka saling pandang dan saling memuja satu sama lain. Bahkan keduanya tidak ada yang beranjak dari posisinya. JJ setiap berdiri di ambang pintu kamar mandi, sedangkan Sander berdiri tak jauh dari sana sambil menyilangkan tangannya di depan dada. Keduanya seperti ABG yang batu jadi mantan, malu-malu tapi mau. Akhirnya JJ berdehem lebih dulu. Keduanya pun menjadi salah tingkah. Sudah pulang, Dat? Tanya JJ. Iya. Jawab Sander masih setia menatap wajah cantik istrinya. Kau berdandan? Tanya Sander. Iya sedikit. Jawab JJ tertunduk malu. Kenapa aku merasa seperti anak perawan sih? Batin JJ. Untuk siapa kau berdandan? Tanya Sander sedikit kesal. Untuk Dedi. Jawab JJ pelan ketika menyebut nama Dedi. Apa? Sander pura-pura tidak mendengar. Tidak, bukan apa-apa. Jawab JJ cepat, kemudian ia segera melangkahkan kakinya menuju ruang ganti. Tapi langkahnya itu terhenti saat Sander mencekal tangan kirinya. Dat, lepas. JJ menggerak-gerakkan tangannya. Bukannya melepaskan, Sander justru menarik tangan JJ hingga membuat istri cantiknya itu menabrak dada bidangnya. Dat. Lirih JJ ketika Sander memeluknya erat. Dengarkan aku Jen, sudah pernah aku bilang bukan? Jika di luar sana banyak wanita yang menggodaku, aku tidak akan goyah karena hati, cinta, perasaan, kasih sayangku sudah menjadi milikmu. Ucap Sander, mulai menggombal. Bohong. Buktinya kemarin kau melihat pepaya gantung. Ketus JJ sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Itu tidak benar. Mana mungkin aku tergoda dengan pepaya busuk, jika di rumah sudah ada pepaya California yang segar dan mengkal. Masih kencang lagi. Ucap Sander terkekeh. Dasar mesum. Kesal JJ sambil memukuli dada bidang suaminya. Mesumnya sama istri cantikku saja kok. Jawab Sander terkekeh dan membiarkan istrinya itu melampiaskan rasa kesalnya dengan memukuli dada bidangnya. Nyebelin, aku benci sama Dedi. Masih terus memukul dada bidang suaminya. Tapi, cinta, kan? Sander tersenyum konyol. Enggak. Bohong JJ. Enggak bohong. Dedi. Kesal JJ, menghentikan pukulannya karena dirinya sudah merasa lelah. Dengarkan aku sayang, jika kau marah dan menjauh dariku. Hidupku ini bagaikan sayur tanpa garam. Hambar rasanya. Gombal Sander, sambil menahan tawanya. Dasar raja gombal. Ketus JJ, padahal dalam hati ingin sudah tersenyum. Aku memang raja dan kau adalah ratu. Ratu di hatiku. Gombal Sander lagi. Iya. Ichikiwir.
Nggak mempan gombalannya. Sungut JJ. Kau tahu perbedaan antara semut dan aku? Tanya Sander. Mana aku tahu? Ketus JJ. Karena semut itu bersarang di tanah sedangkan aku bersarang di hatimu. Gombal receh Sander. Blus. Wajah JJ seketika merona saat mendengar gombalan suaminya itu. Sander tersenyum dalam hati sambil berkata, misi meluluhkan hati istri hampir selesai. Dedi ini titisannya Denny Cagur ya? Tanya JJ, mendongak menatap suaminya yang juga tengah menatapnya. Sander mengernyit heran dengan pertanyaan istrinya. Denny Cagur? Siapa itu? Tanya Sander. Ih, masa tidak tahu sih? Itu loh Raja Gombal yang terkenal di televisi. Sander hanya menaikkan kedua bahunya. Tidak peduli, karena memang dirinya tidak tahu dengan apa yang dikatakan istrinya. Ceka, dasar kudet. Dumel JJ. Kau menyamakan aku dengan Denny itu? JJ mengangguk. Kalian sama-sama jago gombal. Dasar bule KW. Sungut JJ sambil mencubit gemas perut six-pack suaminya. Au, sakit. Pekik Sander sambil mengelus perut roti sobeknya. Lagian, nyebelin makin hari makin pintar yang ngegombalnya. Oh, atau jangan-jangan kau suka menggombalin para wanita di luar sana? Tanya JJ penuh selidik. Tidak pernah sayang. Jawab Sander dengan jujur. Bohong. Kemarin saja melihat pepayagan. Kap. Dengan cepat Sander membungkam bibir manis istrinya dengan ciuman mautnya yang memabukkan itu. Dat. JJ memukul pundak suaminya berulang kali ketika Sander menciumnya dengan buas. Sander benar-benar tidak memberi kesempatan JJ untuk menolak keinginannya. Entah sejak kapan tubuh keduanya sudah polos tanpa sehelai benang. Sander menggendong istrinya ala bridal style menuju arena pertempuran. Dat, hukuman Dedi hukumanmu belum selesai. Ucap JJ dengan susah payah. I love you, Jenita. Sander terus meracau, sambil terus bergoyang es doger di atas tubuh istrinya. JJ hanya bisa pasrah sambil merem melek. Ia tidak menampik atau menghindar karena dirinya bukanlah orang yang munafik. Ia menikmati setiap sentuhan dan hujam yang diberikan oleh suaminya. Terima kasih sayang. Sander menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah istrinya. Kap. Lalu Sander mencium bibir JJ dengan mesra dan dalam. Sama-sama, Dat. Jawab JJ, tersenyum malu. Wajahmu merona, membuatku ingin lagi. Goda Sander, sambil menciumi pipi JJ yang merona. Dat. JJ melotot sempurna, membuat Sander tergelak lalu mencabut penyatuannya. Setelah membersih diri JJ dan Sander merebahkan diri di atas ranjang dengan posisi berpelukan. Dedi, curang sekali. Kesal JJ, sambil memainkan bulu-bulu kasar yang tumbuh di area dada bidang Sander. Habisnya kau tidak akan luluh jika tidak menggunakan cara seperti itu. Sander tersenyum lalu memiringkan tubuhnya dan menatap JJ dengan lembut. Sander sangat paham dengan sifat istrinya, jika marah hanya diam dan bisa sampai berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan. Maka dari itu, Sander mana tahan jika didiamkan istrinya lama-lama. Dan cara yang efektif untuk membuat hati istrinya luluh lagi adalah menggunakan jurus katak melompat di atas pagar di atas ranjang. Ceka. Jangan diulangi lagi kesalahanmu. Dan hukumanmu tetap berlanjut untuk mengasuh Ansel dan Sean. Ucap JJ dengan tegas. Wajah Sander berubah pias seketika, tapi dengan cepat Sander menguasai dirinya. Hahaha, hanya mengurus Ansel dan Sean. Itu kecil sekali. Jawab Sander sombong, padahal dalam hatinya sudah meringis kesal. Mati aku.
Tapi, yang penting aku tidak kehilangan jatahku. Batin Sander. Wah, benarkah? Hebat sekali. Aku, Oma dan para babysitter saja kewalahan menghadapi Sean dan Ansel, tapi kau benar-benar hebat. Puji JJ kepada Sander. Tentu saja, aku adalah ayah yang baik. Jawab Sander sombong, membuat JJ semakin bangga kepada suaminya. Aku berpikir jika Sean dan Ansel membuat rusuh di kantormu. Ucap JJ lagi. Tidak hanya membuat rusuh, tapi kedua putramu itu hampir saja membuatku bangkrut. Sander hanya berani berucap dalam hati. Tidak, mereka adalah anak yang manis dan penurut. Bohong Sander, demi kesejahteraan dunia perkasuran. Benarkah? Berarti kau adalah pawangnya Sean dan Ansel. Jika begitu, bisakah kau mengasuh mereka lebih lama lagi? Hah! Pekik Sander tertahan dan matanya membola sempurna. Istrinya itu tidak sedang bercanda kan? Satu hari saja sudah membuatnya stres, apalagi ditambah lagi bisa-bisa ia gila benaran. Tidak lama kok, nambah 1 minggu lagi. Jawab JJ santai, tanpa memperdulikan ekspresi suaminya. Tidak, Kek.